Halo semuanya, selamat datang di Lidicast. Oke, jadi mungkin sebelumnya perkenalan dulu, nama aku Rahmatul Maulah. Jadi ini merupakan final project aku dalam mata kuliah Literasi Digital Kemanusiaan, yaitu berupa podcast. Nah, di podcast ini nantinya kita bakal mengangkat tema, yaitu mengenai pentingnya literasi digital di masa pandemi COVID-19. Tapi sebenarnya lebih berfokus ke bagaimana sih cara kita menanggapi berita hoax. Jadi mungkin daripada berlama-lama, langsung saja, jangan lupa disimak. Oke, jadi mungkin beberapa dari teman-teman juga udah pada gak asing dengan virus COVID-19 karena tanpa kita sadari, kita udah deket dengan virus ini udah lebih dari 1 tahun ya. Terus apa sih kaitannya COVID-19 dengan berita hoax? Jadi gini teman-teman, ketika awal pandemi, dimana pada saat itu mobilitas turun, kita tahu bahwa saat itu banyak yang work from home. Segala aktivitas yang biasanya kita lakukan di luar rumah, tiba-tiba kita lakukan semuanya di dalam rumah. Sehingga semua kegiatan di rumah itu justru akan lebih banyak berkecimpung dengan media sosial, yang mana pasti erat kaitannya dengan informasi. Nah, tapi banyak sekali informasi yang disajikan itu terkadang kurang tepat, atau bisa dibilang orisinal informasi tersebut masih perlu dipertanyakan. Contohnya nih, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya ketika awal pandemi itu ada suatu fenomena di mana masker dan hand sanitizer itu jadi susah ditemukan, padahal biasanya kita cari di apotek, di toko-toko terdekat, gerai terdekat itu biasanya ada masker medis yang tadinya harganya itu 1.000 satu picisnya berubah jadi 5.000 ke atas. Nah, hal ini dikarenakan adanya kecemasan dari masyarakat terkait isu COVID, yang pada saat itu isu COVID dibicarakan itu menyeramkan, kemudian juga berfokus untuk menakut-nakuti. Tapi ya tetap ya teman-teman, kita juga tetap harus waspada, sehingga masyarakat pada saat itu langsung berpikir, wah berarti aku harus simpen yang banyak nih buat jaga-jaga gitu kan. Kemudian ada juga isu mengenai obat-obat yang dikatakan bisa menyembuhkan COVID. Contohnya seperti pengonsumsian minyak kayu putih, bawang putih, bahkan sampai cairan disinfektan. Padahal Balai POM sendiri mengklaim bahwa pengonsumsian bahan-bahan tersebut tidak menyembuhkan COVID. Apalagi cairan disinfektan itu sangat bahaya apabila masuk ke dalam tubuh. Sehingga dalam hal ini diharapkan masyarakat itu tidak menyerap begitu saja dan bertanggung jawab terhadap berita yang diterima atau berita yang disebarkan. Apalagi bila berita tersebut menimbulkan kecemasan yang mana berperan dalam penurunan imunitas. Padahal kita ketahui ketika imunitas turun, kesempatan untuk terpapar virus atau patogen menjadi lebih tinggi. Nah, dari berita hoax ini kita bisa menerapkan penggunaan literasi digital, di mana diantaranya yang pertama, pastikan tahan diri dan jemari kita terlebih dahulu untuk tidak langsung menyebarkan berita. Ingat ya, jangan terprovokasi. Yang kedua, hoax biasanya itu diawali dengan kata-kata sugestif dan heboh. Contohnya kayak, awas, bla 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 bla, sebarkan kabar ini segera, bla 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 bla, gitu biasanya kan. Kemudian poin yang ketiga yaitu terkadang hoax itu juga hanya muncul di media massa dan disebarkan melalui pesan berantai seperti grup-grup WhatsApp, SMS, dan lainnya. Yang keempat, cek situs pembuat berita. Pastikan memiliki keterangan jelas tentang alamat redaksinya. Kemudian yang kelima, cek berita atau informasi tersebut di lebih dari satu media. Bandingkan informasinya, benar apa enggak. Kemudian, apabila tidak ada, bukan selalu artinya tidak benar sih, namun kita patut meragukan dari berita atau informasi tersebut. Nah, itu tadi mengenai apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah, membagikan, dan bebas dari berita hoax. Semoga dapat bermanfaat, dan salam Pemuda Indonesia menolak menjadi korban informasi hoax. Terima kasih.